semua, perkenalkan nama saya Meisy Ratanasari dengan NIM 203310038, mahasiswa dari program studi Teknologi Komputer Universitas Teknologi Digital Indonesia. Saya di sini akan mendemokan hasil dari proyek akhir saya yang berjudul Pengamanan Brankas dengan eKTP berbasis Node MCU ESP8266. Proyek akhir saya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pengamanan brankas saat ini belum bisa digunakan untuk melacak riwayat akses buka brankas yang dilakukan. Jadi kebanyakan brankas sekarang ini hanya digunakan nomor kombinasi yang di dalamnya belum terdapat teknologi yang dapat melacak riwayat akses dari buka brankas itu sendiri. Yang kedua adalah setiap penduduk negara Indonesia memiliki eKTP yang bisa dimanfaatkan tidak hanya sebagai identitas saja. Tujuan dari proyek akhir saya adalah mengimplementasikan alat pengamanan brankas dengan eKTP berbasis Node MCU ESP8266. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari proyek akhir saya menambahkan 4 poin. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan pengamanan brankas dengan eKTP berbasis Node MCU ESP8266. Yang kedua, bagaimana cara sistem melakukan pembacaan eKTP. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan riwayat data akses brankas. Yang keempat, bagaimana cara memvisualisasikan data akses dari sistem. Untuk batasan masalah dari proyek akhir yang saya buat adalah terdapat 4 poin. Yang pertama, menggunakan WiFi untuk akses internet agar sistem dapat berkomunikasi dengan database. Yang kedua, menggunakan solenoid door lock sebagai media yang digunakan untuk pengunci pintu brankas. Yang ketiga, RFID sebagai media pembacaan ID unik eKTP untuk akses pintu brankas. Dan yang keempat, menyimpan riwayat data akses dari sistem ke database. Untuk analisis kebutuhan sistemnya terdapat 2, yaitu proyek ini membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat kerasnya diantara lain adalah membutuhkan Node MCU ESP8266, modul RFID MFR C522, solenoid door lock, LCD 16x2 I2C, 1 buah relay, buzzer, eKTP, adaptor, dan kabel jumper. Untuk perangkat lunaknya, saya menggunakan Arduino IDE dan web browser. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk mendemokan prototipe brankas yang saya buat. Untuk yang pertama, buka aplikasi ESAM, kemudian klik start pada MySQL, dan apa aja. Kemudian setelah exam dijalankan, buka aplikasi browser, masuk dengan menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Kemudian klik login. Nah, ini merupakan tampilan awal saat brankas terkoneksi dengan sistem, maka akan muncul pesan sistem terkoneksi. Dan di bawahnya adalah pilihan mode. Mode normal digunakan untuk akses buka brankas, kemudian mode add digunakan untuk menambahkan kode eKTP yang akan dijadikan sebagai kunci akses dari buka brankas. Pada percobaan ini, saya menggunakan 3 buah kartu. Yang 2 adalah kartu eKTP, dan yang 1 adalah kartu RFID biasa. Saat pertama kali dinyalakan, brankas akan menghubungkan ke jaringan. Jika berhasil, maka akan muncul pesan tempelkan kartu. Kita coba tempelkan eKTP yang sudah terdaftar pada database. Maka akan muncul pesan akses diterima dan pintu brankas dapat dibuka. Untuk yang kedua, kita coba tempelkan
ektp yang belum terdaftar pada database. Maka akan muncul pesan akses ditolak dan pintu tidak dapat dibuka. Ini merupakan tampilan dari daftar ektp. Jika kita ingin menambahkan kode ektp baru, langkah-langkahnya adalah klik tambah ektp, kemudian isi form yang telah disediakan, kemudian klik simpan. Jika berhasil untuk menyimpan, maka tampilannya akan seperti ini. Kode ektp nantinya akan terisi otomatis jika kita mengaktifkan mode add dan menempelkan kartu ektp yang akan kita jadikan sebagai akses kunci buka brankas. Untuk mengaktifkan mode add, klik menu dashboard, kemudian pilih menu add. Tempelkan ektp yang akan kita tambahkan kode aksesnya. Nah, jika berhasil, maka akan muncul pesan berhasil add ektp. Pada menu daftar ektp, maka akan secara otomatis muncul kode ektp yang telah kita add sebelumnya. Sekarang kita coba gunakan ektp yang telah kita add-kan kode uniknya. Nah, maka pintu brankas sudah bisa dibuka dengan menggunakan ektp yang baru saja kita add-kan kode uniknya. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan kode dari kartu RFID biasa. Langkah-langkahnya sama, isi form yang telah disediakan. Kita isikan nama dengan parameter bukan ektp, kemudian klik simpan. Setelah ini kita tempelkan kartu RFID biasa yang akan kita add-kan pada kolom kode ektp. Kita tempelkan kartunya. Karena ini merupakan RFID biasa, maka pada tampilan LCD akan menampilkan gagal add ektp. Untuk melihat dari riwayat akses brankasnya, kita bisa membuka pada menu log activity. Pada menu ini akan ditampilkan seluruh riwayat akses brankas yang tercatat, mulai dari ketika kita berhasil buka brankas, kemudian gagal untuk membuka brankas, berhasil untuk add ektp baru, maupun gagal untuk add KTP karena yang kita tambahkan bukan ektp. Dari proyek akhir yang telah dibuat, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, berhasil mengimplementasikan NodeMCU sebagai sistem pengamanan brankas dengan cara mengambil kode atau ID unik ektp yang terbaca oleh RFID reader dan menjalankan kode tersebut sebagai kunci akses buka brankas. Yang kedua, pembacaan kode ektp oleh modul RFID reader, kemudian kode tersebut dikirim ke server untuk dicocokkan dengan kode yang terdaftar dalam database. Yang ketiga, seluruh riwayat data akses brankas akan direkam dan disimpan dalam database tabel riwayat. Kesimpulan yang keempat, visualisasi data akses dapat dilihat melalui halaman web, admin menu log activity. Yang kelima, pada pengujian keseluruhan, sistem dapat berjalan dengan baik, namun tetap ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menggunakan kode unik pada ektp sebagai kunci akses buka brankas dan seluruh riwayat akses brankas dapat disimpan serta ditampilkan pada halaman web admin. Sedangkan kelemahan yang dimiliki yaitu produk brankas
yang dihasilkan pada proyek akhir ini dibuat menggunakan bahan yang kurang kuat sehingga keamanan yang dihasilkan tidak maksimal. Sekian pemaparan dari proyek akhir saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.